Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan drama donasi Agus Salim. Walaupun sudah ada kesepakatan yang katanya itu adalah perdamaian pada saat Densu dan juga Farhad Abbas ketemu di Kementerian Sosial dengan Menteri Sosial. Di situ juga kita akan damai, kita akan nanti ketemuan dengan semua pihak. Mungkin waktu minggu depan adalah waktu yang tepat untuk ketemuan setelah Densu pulang dari travelingnya ke luar negeri. Tetapi ini ada satu sosok yang ngebuat Densu bereaksi dan berikan komen kata-katanya adalah offside. Ini banyak banget yang kalian mention ke TikTokku di Anjasa Sumara. Kita akan coba bahas nih, apa sih maksudnya dari Alvin Lim memberikan bahasa-bahasa yang kesannya itu menyerang Prativi Novianti. Ini gimana dong? Kayaknya Densu kecewa nih loh. Bukannya kemarin sudah mau damai nih kita, tapi kok sekarang malah seperti ini? Makanya Densu ngasih komentarnya offside gitu. Ya, coba kita simak baik-baik ya. Karena ada beberapa hal yang kata-katanya itu sampai yang kayak mau menjatuhkan harga diri perempuan gitu loh. Dengan kata-kata pertanyaan sih, apakah Novi gitu ya mendapatkan semua uangnya dengan fasilitas mewahnya? Apakah dia jualan? Ya begitulah, harga diri kan kok gitu sih? Coba kita simak baik-baik di sini. Sinyalir ini bisnis gelapnya Novi Pratiwi, teman-teman. Ya. Oke, apa bisnis gelapnya? Ngomong dari wali kota yang ngomong, saya bacakan lagi di sini, teman-teman, ya. Dibilang rumah bisa mewah, bisa punya. Ini adalah konteksnya, aku tangkap adalah pada saat kasus di tahun 2023 yang adanya kayak penggerebekan yang anak asuhnya Pratiwi itu kan diambil. Oke lah, terlepas itu ada kesalahan mungkin Novi tidak. Kita juga kan harus fair ya. Mungkin ada kesalahan secara prosedural yang tidak dilakukan oleh Novi A, B, C, dan D. Mungkin ada ke sana. Tetapi nyatanya gini loh Bang Alvin. Kan sekarang itu sudah hampir setahun yang lalu kurang lebih. Kan tidak ada unsur pidana yang ditemukan dan bahkan tidak ada penetapan tersangka yang artinya memang tidak ada alat bukti yang kuat untuk menetapkan Novi dengan pasal adalah TPPO ya, yang perdagangan orang kan di situ maksudnya. Nah ini diangkat lagi sama Bang Alvin, boleh berpikir kritis itu benar karena menurut aku yang dipikirkan oleh Alvin Lim ini juga mungkin ada sebagian netizen yang pengen tahu, iya ya benar juga nih kata Bang Alvin. Prativi kan pekerjaannya apa nih? Kan hanya YouTuber, hanya konten kreator, tapi kok bisa membiayai apa yayasannya yang pengeluarannya banyak banget? Oke, kita coba pahami satu persatu karena kita paham tidak semua orang mengerti tentang dunia konten kreator. Kita coba bahas satu persatu yang disampaikan oleh Alvin Lim berikut ini. Alphard, ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa merawat ODGJ ini. Dari mana sumber uangnya? Oke, kayak punya Alphard. Alphard kan paling harganya berapa sih ya? Ya miliaran kan ya, paling 1 miliar sekian. Anggap aja dengan pajak, dengan perawatan, dengan supir, anggap aja 2 miliar. Perawatan untuk ODGJ dan sebagainya, anggap aja per bulan mungkin beberapa puluh juta. Kan kalau untuk Alphard bukan dana yang dikeluarkan tiap bulan. Paling juga Novi beli mobilnya kan paling ya beberapa tahun sekali, nggak tiap bulan beli mobil. Untuk kebutuhan di yayasannya kan at least paling nggak butuh beberapa puluh juta. Apakah mungkin Novi punya penghasilan beberapa puluh juta? Jelas banget, itu mungkin banget. Beberapa puluh juta tuh bukan uang yang mustahil loh bagi seorang Novi. Nanti aku jelaskan alasannya apa. Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur? Ataukah dia ini nih, ini aku tahu pertanyaan kan, pekerja sebagai begitu, itu merendahkan banget loh Bang Alvin. Aku tahu itu sebuah pertanyaan, tapi ya haruskah dikeluarkan kata-kata yang sekasar itu, padahal Anda belum tahu kebenarannya? Kalau ternyata Anda nanti keliru, dugaan Anda itu keliru, orangnya udah sakit hati, apakah sakit hatinya Novi itu bisa diando atau ditarik ulang lagi? Kan nggak bisa kan? uang narkoba, atau dia cetak duit atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak, temen saya? Nah, kenapa nggak ngasih contohnya gini? Oke, anggap aja dia berpikir kritis. Uangnya Novi dari mana? Misal kasih contohnya, apakah dia jualan nasi goreng? Apakah dia
punya bisnis investasi atau dia main saham atau apa, kenapa nggak ngasih contoh yang baik-baik seperti itu? Kenapa ngasih contohnya hal-hal yang Anda sebutkan? Oke, akan aku coba berikan sudut pandangku sesama konten kreator dan juga sudut pandang dari yang lebih muda lah ya. Mungkin Bang Alvin tidak begitu mendalami tentang dunia konten kreator. Untuk Novi, aku lihat secara sekilas, dia dari penghasilan YouTube-nya itu ya per bulan, hitung-hitunganku ya, dilihat dari total views-nya, yang totalnya kan sekarang total views-nya Novi itu sudah sekitar 1 miliar lebih. At least dari YouTube aja menurut aku dia sudah mendapatkan penghasilan itu per bulan minimal itu puluhan juta sampai ratusan juta dalam sebulan. Itu dari YouTube aja. Nanti dari Facebook page-nya juga ada Bang penghasilannya. Itu pun juga nilainya ya kurang lebih mungkin setengahnya dari YouTube lah. Jadi dalam sebulan Novi itu paling nggak ya penghasilannya 3 digit. Menurut aku ya 3 digit. Ini aku nggak mau ngomongin penghasilan ya karena sebenarnya nggak relevan. Nanti dibilangnya sombong dan sebagainya. Cuman untuk orang-orang yang kritis tetapi tidak mencari tahu dulu tentang hal yang dikritisi, ini harus dikasih tahu. Novi itu penghasilannya paling tidak adalah 3 digit ya bulan dari Facebook page dan juga YouTube aja. Terus nanti kan dia juga ada endorsement. Aku lihat dia pernah menjadi brand ambassador sebuah produk kayak iklan untuk serum wajah. Itu juga kalau brand ambassador kan nilainya nggak lagi double digit, biasanya sudah 3 digit untuk kontrak berapa tahun. Terus juga Novi memiliki kayak beberapa investasi. Setahu aku dia punya kayak apartemen warisan dari keluarganya yang diinvestasikan dan sebagainya. Cuman kan dia bukan konten kreator yang suka yang kontennya ngebuat kayak investasi dia apa aja. Aku tidak bilang flexing itu salah atau benar ya. Cuma memang kontennya Novi kan konten yang memang untuk yang jiwa sosial. Itu dari sosial media aja paling nggak udah 3 digit. Terus dihitung-hitung aja untuk gaji karyawan, untuk tabungan, terus juga untuk ngebayar yayasannya, operasionalnya. Itu cukup banget Bang. Jadi karena gaya hidupnya Novi juga yang bukan glamor-glamor banget. Terus kalau ada yang bilang kan dia punya tas mewah yang nilainya katanya ratusan juta. Ya itu kan juga kita nggak tahu dikasih atau dia beli sendiri. Kalaupun dia beli sendiri, apakah dia beli tasnya tiap bulan? Kan paling beberapa doang. Dengan penghasilan 3 digit seperti itu, ya menurut aku sih sangat mungkin sekali. Dan dia kan jadi konten kreator bukan setahun 2 tahun, dia sudah beberapa tahun Bang. Jadi itu buat knowledge saja yang aku tahu penghasilan Novi asalnya dari mana aja. Masih ada perintilan-perintilan lainnya yang terlalu panjang kalau aku jelasin hanya dari konten kreator. Aku yakin Novi ada hal yang lain, cuma tidak disampaikan, ada banyak alasan lah. Alasannya itu banyak lah. Kalian sudah ngerti ya alasannya apa? Oke. Pengen yayasan ODGJ-nya si si Novi ini diperiksa, dan kalau perlu dikasih CCTV 24 jam, diarahkan ke dinas sosial atau Kementerian Sosial untuk melihat apa yang mereka lakukan dengan ODGJ tersebut. Nah, boleh nggak sekarang kita putar balikan? Kan Bang Alvin tuh pernah ngomong bahwa katanya punya harta berapa yang rumahnya sekitar 30 miliar, rumahnya doang ya, nggak tahu dengan harta-harta yang lainnya. Boleh nggak diputar balikan, Bang Alvin itu mendapat uangnya dari mana? Coba ditunjukkan klien-kliennya mana aja, dicek CCTV-nya. Apakah semua klien-klien yang dibela oleh Bang Alvin adalah klien yang beneran tidak menjadi kriminal? Karena kita tahu dalam dunia hukum itu boleh Anjas yang namanya kuasa hukum membela klien yang jelas-jelas sudah salah, sudah menjadi tersangka. Secara undang-undang boleh, tapi kan secara ya kalau kita ngomongin sok suci gitu kan ya, kan ada tuh yang namanya kayak bukan sok suci ya, idealis lah, aku ralat kata-katanya. Yang idealis itu ada loh pengacara yang saya nggak mau ngebela orang yang jelas-jelas salah walaupun dalam undang-undang diperbolehkan. Artinya apa? Ya kita jangan ngerasa lebih baik lah. Profesi kita tuh paling oke, paling baik, paling suci, sudah dijamin surga gitu. Apalagi dunia konten kreator kan juga masih baru di Indonesia. Mungkin tidak semua orang ngerti, apalagi kalau kebiasaan orang Indonesia itu, kalau tidak ditunjukkan, dianggapnya tuh nggak punya. Dan aku yakin salah satu alasan Novi kenapa tidak show off mengenai sumber pendapatannya, ya karena dia tidak mau sombong, tapi tetap ada faktor-faktor yang lainnya yang tidak mau aku terlalu jelaskan di sini. Cuma aku ngasih tahu gambaran aja kalau dengan biaya hidupnya Novi, dengan yayasan,
dengan pendapatan, itu masih masuk akal banget. Yang nggak masuk akal adalah kalau Novi itu punya pesawat jet pribadi. Nah, itu aku mikir, nah ini udah triliun, hampir ratusan miliar gitu. Kalau Novi masih punya belasan miliar, hitung-hitunganku tuh masih masuk akal. Itu adalah perhitunganku, teman-teman. Terus apa lagi nih, Bang? Ya. Apakah mereka melakukan sesuatu tindak pidana atau tidak? Ya, berhati-hatilah. Ya, kalau orang kaya, ya konglomerat, Oke. sosial masih mending, masih ketahuan duitnya dari mana. Tapi kalau orang miskin bisa buka yayasan seperti itu, modalnya dari mana? Apalagi kalau dia bilang bukan dari donasi. Nah, ini juga kata-katanya kan nggak pantas ya. Kalau orang miskin kayak gitu, buka yayasan, ini kesannya reverse-nya ke Novi loh. Karena lagi ngomongin Novi. Kalau dibilang Novi miskin, ya enggak lah. Masa orang miskin pendapatannya 3 digit per bulan, Bang, gitu. Ya mungkin dalam 1 bulan kalau lagi apes nggak dapat 3 digit, Novi, iya. Tapi kalau ditarik dalam setahun, rata-ratanya pasti 3 digit dari penghasilan dia sebagai sosial media content creator. Jadi harus dibuka nih. Memang mungkin Novi nggak sekaya Bang Alvin Lim kan ya. Cuman kan harus terbuka juga, Bang, bahwa orang itu pendapatannya sekarang macam-macam di era digital. Makanya kan ada, belum lagi kalau Novi seandainya main saham gitu. Saham juga kan kalau kita lagi untung gede, kita bisa cuan, nilainya itu bisa luar biasa loh sebenarnya di situ. Kalau modalnya dari donasi, saya masih percaya teman-teman. Karena modal dari donasi, orang yang punya duit ngasih duit penyumbangan situ. Tapi dia bilang dari uangnya sendiri, itu saya nggak percaya. Gaji pramugari berapa sih? Lu bisa beli, bisa sewa, misalnya 2 gedung mewah, ya, 2 gedung mewah dijadikan yayasan itu emangnya murah. Kalau Novi jadi pramugari itu sebelum dia jadi content creator, ya aku yakin kalau Novi masih fokus jadi pramugari dan dia punya yayasan, ya agak sulit ya, karena kan gaji pramugari kalau yang levelnya masih nasional doang, apalagi penerbangnya dalam negeri, itu kan paling honornya masih, gajinya paling masih beberapa puluh juta. Beberapa puluh juta tuh masih kecil menurut aku ya, kalau mau buka yayasan. Tapi kalau Novi, dia udah nggak beberapa puluh juta, kalau ditarik dalam setahun, per bulannya itu 3 digit, Bang. Jadi nggak yang berapa puluh juta gitu loh. Cukup untuk gajinya. Ya, menghidupi ODGJ-nya ada berapa? Kalau 10 aja, satu orang makannya sehari 100.000 aja, itu udah 3 juta satu hari, kali 10 udah 300 juta. Novi Pratiwi tidak memiliki izin dari kementerian. Tidak memiliki izin ya untuk melakukan donasi. Oke lah. Untuk statement bahwa Novi Pratiwi tidak memiliki izin untuk membuka open donasi itu memang benar, harus kita akui. Tapi kan Pak Menterinya udah bilang kemarin, iya, memang ini ada kesalahan dari kami juga. Mungkin itu adalah sebuah statement agar melunakkan orang-orang yang kontra sama Novi. Karena kan open donasi yang Novi bukan untuk memperkaya dirinya, tapi untuk ngebantu orang lain gitu loh. Dan harapannya dari Pak Menteri kan bilang, untuk Densu sama Novi, kita akan lebih banyak kerjasama ke depannya untuk mensosialisasikan kalau mau buka open donasi. Kalau untuk level yang katanya apa, kabupaten, minta izinnya sama bupati, provinsi, gubernur. Kalau level nasional seperti ini, ke Kementerian Sosial. Ada loh aplikasinya A, B, C, dan D. Itu kan udah dibahas Bang Alvin gitu. Jadi menurut aku, apa yang disampaikan Alvin Lim ini wajar banget ngebuat Novi itu gerah. Nah, ini salah satu obrolan Novi dengan Densu di salah satu, kayaknya ini adalah re-uploader di TikTok yang kalian mention. Novi kesel di sini sebenarnya, dia bingung apa yang harus dilakukan sepertinya. Tiba-tiba dapat rekaman tentang penghinaan saya, itu saya harus gimana? Saya diem aja. Bingung juga kan? Juga, saya yang jadi korban terus jadinya. Saya diserang terus sama sana sini. Bingung, saya diem, bingung, saya nggak ngomong juga. Bingung, saya ngomong juga kayak gini, nanti saya dibilang salah lagi. Jadi serba salah posisi saya sekarang. Kalau saya diem, nanti dibilangnya benar. Kan lucu juga. Dan Novi itu dibilang, apalah maksudnya kayak... Oke, kata-kata yang tadi itu memang sangat kasar menurut aku ya. Tapi kalau
pendapat dari Densu, suruh cooling down dulu, jangan terpancing, karena apapun reaksinya nanti bakal ada konsekuensi yang Novi harus hadapi. Ya, ada pepatah bilang kan ya, kita tuh nggak bisa menutup mulut setiap orang, oke? Tapi kita bisa menutup kedua telinga kita. Dan buat Novi juga nggak usah khawatir kok dengan statementnya Alvin Lim, dengan kata-kata dugaan seperti itu tidak akan, ngebuat Novi itu kayak dipandang rendah atau dipandang sebelah mata sama masyarakat. Aku yakin. Coba menurut kalian, apakah kalian dengan mendengarkan narasi dari Alvin Lim dengan dugaan-dugaannya, dengan pikiran kritisnya tersebut, yang ya terlepas pro dan kontra benar atau salah, apakah kalian terpengaruh? Aku yakin mayoritas berpikir itu nggak masuk akal. Jadi tidak akan berkurang rasa simpati dan dukungan oleh netizen ke Novi hanya dengan statement dari Alvin Lim. So, menurut aku ya, kalau Novi kuat, tidak usah diabaikan, tidak usah dipedulikan, ya udah abaikan aja. Tapi kalau memang Novi ngerasa harus melakukan sesuatu hal, ya silahkan aja dilakukan. Ikuti aja kata hati nuraninya, karena setiap orang tuh punya self-defense-nya berbeda-beda. Jangan sampai nanti mengorbankan ketenangan batin, karena ya kesel juga kan kalau orang ngomongin kita mulu, tapi kita cuma diem aja, dianggapnya kita takut juga. Jadi ya sudah, serahkan pada hati nurani Novi, dan sudah ngasih masukan, diemin aja katanya, atau dalam tanda kutip adalah cooling down dulu, atau Novi mau ngelawannya, itu adalah hak prerogatifnya Novi dan dia akan memikirkannya. So, terima kasih sudah memberikan aku video-video ini lewat TikTokku, jadi aku bahas di sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.